Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pencerminan atau refleksi. Materi ini merupakan bagian dari materi transformasi dalam matematika. Nah, yang akan kita bahas di sini ada dua, yaitu pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X dan refleksi terhadap sumbu Y. Nah, untuk aturannya, jika ada titik, misalkan A, X, Y terhadap sumbu X ya, jika dicerminkan terhadap sumbu X, titik X, Y ini, maka A aksen atau bayangannya, atau bayangan dari cerminnya, kita simbolkan aksen A aksen, yaitu X, negatif Y atau X, min Y. Jadi titik Y-nya yang dinegatifkan. Oke, sebaliknya jika terhadap sumbu Y, jika terhadap sumbu Y, A, X, Y dicerminkan, maka aksennya menjadi negatif X, Y. Jadi X-nya yang negatif, kebalikan dari sumbu X. Nah, contohnya seperti ini. Ya, dalam koordinat kartesius, sini sumbu X, kemudian yang ini sumbu Y. Nah, misalkan sembarang titik ya X, Y, ya misalnya di sini. Ya, kita belum tentukan ya titik A berapa di sini, kita misalkan titik A. Ya. Maka jika dicerminkan terhadap sumbu X adalah ini yang mendatar. Jadi cerminnya adalah yang datar ini ya. Ini. Oke, terhadap sumbu X tuh ya. Otomatis bayangannya itu ada di bawah sini ya, karena ini cermin maka bayangannya di sini. Jadi jarak ini ke sini sama ya dengan ini ke sini. Ya. Nah, inilah yang disebut A aksennya ya. Negatif X, negatif Y. Posisi Y di sini negatif ya, karena di bawah. Ya, jadi X-nya positif. Nah, sekarang jika terhadap sumbu Y, coba kita bandingkan. Terhadap sumbu Y, ya, di sini X, kemudian di sini Y. Kita ambil sembarang titik, misalkan titik A, ya di sini. Kita cerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y-nya adalah ini, ya, ini yang tegak. Maka bayangan atau hasil pencerminannya di sebelah sini, di sampingnya ya. Sama jaraknya ini ke sini dan ini ke sini ya, sama ini ke sini. Ya. A aksen. Tadi sini X, Y, maka bayangannya itu yang X-nya yang negatif, negatif X, Y. Ya, terbukti kan? Oke, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Baiklah, kita mulai dari contoh 1. Misalkan ada titik B 3,5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titik B adalah, nah ini sebenarnya mudah. Kalau kita masukkan di aturannya, terhadap sumbu X, yang tadi ya, X, Y, jika dicerminkan, maka hasilnya adalah X, negatif Y. Berarti B 3,5, kalau kita cerminkan, maka hasilnya 3 tetap ya, karena X, ini Y. Yang negatif nanti adalah Y. Berarti X-nya tetap 3, Y-nya menjadi negatif, berarti menjadi negatif 5. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba gambar. Ya. Di sini sumbu X, kemudian yang di atas sumbu Y. Titik B-nya adalah 3,5. Berarti positif semua ya, sebelah sini 1, 2, 3 ya. X, kemudian Y-nya 5. Oke, 5, 3. Seperti itu ya. B. Ya, karena terhadap sumbu X, maka bayangannya ke bawah ya. Ya. Ini ke sini sama ya, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 5. Ini adalah B aksen. Terbukti kan? 3, negatif 5. Jawabannya. Baiklah, kita pindah di soal yang kedua. Jika diketahui titik P6, negatif 2, maka P aksen adalah catatannya terhadap sumbu Y. Berarti cerminkan terhadap sumbu Y.
Ya, sesuai aturan tadi ya. Jika X, Y, kita langsung jawab. Dicerminkan terhadap sumbu Y ya. Terhadap sumbu Y. Maka hasilnya atau bayangannya adalah negatif X, Y. Terhadap sumbu Y ya. Oke, jadi jika titik P-nya 6, negatif 2 dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti bayangannya negatif X. Ini kan X, berarti negatif 6, Y-nya ini, min 2, tetap ya. Oke. Ya. Jadi jawabannya titik P aksennya ya. P aksen ini adalah negatif 6, min 2. Nah, untuk pembuktiannya coba kita gambar. Sini sumbu X, kemudian sumbu Y. Titiknya adalah 6, min 2. X-nya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Y-nya min 2. Ke bawah ya. Berarti 1, 2. Sini. Ya. Ini adalah titik P. Berarti pencerminannya terhadap sumbu Y. Yang ini sumbu Y tegak. Bayangannya ke samping. Ya. Jarak ini ke sini sama dengan ini ke sini. Berarti ini 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min 6. Karena sebelah kiri negatif. Ya. Nah, inilah P aksennya. Ini min 6 berarti X, Y min 6, min 2. Terbukti. Jawabannya min 6, min 2.